Dan kostum putih-putih. Myanmar menguasai bola, crossing tadi. 12 menit dan 13 menit pertandingan babak pertama sudah berlangsung. Dengan kedudukan masih imbang 0-0, kita tentu saja masih mengharapkan terjadinya gol. Dilakukan oleh Ponario Astaman. Apalagi merebut gelar juara, Bu. Ya, memang ini semacam di luar skenario dari panitia turnamen, karena mereka berharap yang tampil di final adalah Thailand dan juga Malaysia. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Peter Witt dengan anak buahnya ini memang satu kejutan, dan kejutan ini sangat disukai oleh supporter Indonesia. Formasi ini, dan yang paling krusial dari formasi ini adalah flat di belakang, kerjasama sejajar. Bagaimana dengan penampilan anak-anak di belakang ini? Sejauh ini saya lihat tim Peter Witt ini sudah memahami ya, karena Peter Witt sebelumnya juga sudah mencoba bermain dengan flat ini. Oke, orang-orang menyebutnya ini sebagai eksperimen dengan pemain-pemain yang berganti-ganti, tetapi buat sistem yang sudah pakem seperti yang dimiliki oleh Peter Witt bukan satu masalah. Ya, kembali kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia begitu rapi dan berani melakukan. Justru dari second line-nya, Bung, yang muncul. Kalau dua stopper kita kurang bisa antisipasi, ini akan berbahaya. Untuk itulah di posisi dua ini sebenarnya orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi sebenarnya. Oh, sebentar kita saksikan Ilham di sana. Ada Bambang Pamungkas. Crossing tadi diganggu dia. Baik sekali tadi crossing dari Ilham, namun gagal disuting oleh Bambang Pamungkas. Sebuah peluang yang cukup matang tadi Indonesia. Ya, bermain dalam tempo yang saya kira sedang-sedang saja Mas Sigit, namun kita saksikan beberapa kali serangan begitu tajam dari lini depan Indonesia seperti yang kita saksikan Bambang Pamungkas tadi dengan sundulan melompatnya tadi, namun lebih dulu Akan lebih efektif. ya, Atep di kanan dan ada Boas di kiri di posisi flank ini. Sampai sejauh ini kontribusi mereka bagaimana? Belum kelihatan maksimal, Bung, ya. Saya pikir di babak kedua lebih dioptimalkan lagi peran mereka yang seperti saya bilang tadi, bola-bola justru dari samping. Baik, kita nantikan. Kedudukan memang masih imbang 0-0 babak pertama, 37 menit Indonesia Myanmar. Sementara pelanggaran tadi dilakukan pemain Myanmar terhadap Ilham. Kita nantikan apakah lewat set piece ini akan terjadi gol pertama untuk Indonesia. Setelah beberapa kali gempuran sporadis Indonesia gagal menembus benteng pertahanan Myanmar. Kita nantikan. Ponario Astaman langsung tadi masih melambung di atas mistar gawang Myanmar. Mang Win langsung alirkan bola ke depan. Ricardo Salampesi di sana. Myanmar kali ini cukup berbahaya, cepat sekali Mang Win. Aung Myotan belakang dia. Pelanggaran lebih dulu. Kartu kuning. Aung Myotan tadi. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, saya pikir wasit sangat jeli dan pantas mendapat kartu kuning pemain. Kepada Bambang Pamungkas. Langsung ke arah gawang. Aung, mudah saja dia. Masih imbang kedudukan Indonesia Myanmar 0-0 dan lemparan ke dalam cepat sekali tadi. Umpan crossing dalam kotak penalti. Cukup berbahaya. Erik Setiawan di sana. Shooting. Luar biasa kita saksikan sebuah kejutan tadi dari lini depan Myanmar, sebuah tendangan dari Kiau Tura tadi. Kanan kali ini dialami pertahanan Indonesia, namun kita saksikan
Situasi sama juga dialami barisan depan dari Myanmar. Sulit sekali menembus pertahanan Indonesia. Serangan balik kali ini. Ilham Jayakusuma memasuki kotak penalti. Shooting! Ilham! Sayang sekali kita saksi. Ada Boas di sana. Baliero bersama dengan Boas Salosa. Masih Boas. Boas Salosa. Shooting! Terlepas. Lagi kita saksikan. Terlambat. Bagaimana Atep tadi mengantisipasi. Boas. Masih Boas Salosa, ada Babang Pamungkas di sana. Ponario Astaman, Boas Salosa lagi. Berhasil dipotong tadi umpan dari Ponario. Oh, Ponario. Cukup berbes. Ilham. Ilham Jayakusuma terjatuh dia di kotak penalti Myanmar. Namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Myanmar kita saksikan cukup berbahaya. Terlepas dari jebakan offside, Syamsidar keluar sana. Oh, situasi yang cukup berbahaya seperti yang sering kali Anda waspadai. Ya. Bung Sigit dan Mas Bambang. Lebih bertenaga. Sementara kembali kita saksikan serangan dibangun Indonesia, namun lagi-lagi gagal. Cepat sekali kita saksikan. Saya lihat ada nomor 10, pergantian mungkin di lini depan mungkin. Berbahaya. Tura langsung gol, kita saksikan bagaimana Tura tadi mampu membobol gawang Indonesia dari luar kotak penalti. Sebuah upaya kedua saya kira yang pada akhirnya membuahkan gol. Pemain yang sama. Ya, saya pikir ini adalah satu catatan yang sangat memalukan karena Indonesia sebenarnya lebih menguasai permainan, tetapi kita lihat bagaimana gelandang bertahan kita tidak efektif. Artinya ketika terjadi serangan mendadak seperti ini mereka tidak siap, dan sistem inilah yang sebenarnya sempat membuat Indonesia unggul ketika gol Bayusta di gawang Thailand juga nyaris terjadi. sama. Ya, prosesnya mirip. Kita saksikan Kiau Tura yang sebenarnya di awal babak pertama, babak kedua tadi sudah nyaris membobol gawang Indonesia, dan ini kesempatan kedua Kiau Tura dan langsung menusuk gawang Syamsidar, membawa Myanmar unggul sementara 1-0 atas Indonesia. Setelah gol ini, Bung Mamang, Ya. apa yang terjadi kemungkinan selanjutnya? Saya pikir harus lini depan harus ada pergantian, ada perubahan menurut saya, karena mau tidak mau kita harus bisa membalas ketinggalan kita. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bung Bambang juga tidak terlampau melenceng karena kita lihat peran Bambang Pamungkas meskipun dia menjadi key player Indonesia pada malam ini tampaknya belum terlalu Para pendukung Indonesia yang didominasi oleh para tenaga kerja Indonesia di negeri jiran Malaysia. Ya, di satu sisi laga final antara Myanmar dan Indonesia juga mendatangkan satu keuntungan tersendiri, Bung Sigit, ya, karena kedua negara memang memiliki banyak sekali warga negara yang jadi tenaga kerja di Malaysia. Iya. Sementara kita nantikan tendangan bebas Myanmar langsung dipelukan Syamsidar. Paling tidak kita harapkan itu sebuah peluang untuk membangkitkan moral dalam posisi tertinggi. Betul sekali. Kita saksikan agresivitas seorang Maman, Bung Sigit. Oh ya, kita saksikan kartu kuning diberikan wasit kepada Zhao Tet Ong. Karena wasit melihat ini adalah satu niat untuk mengulur waktu. Myanmar. Oh, cukup berbahaya. Tapi ini adalah gambaran daripada kompetisi kita yang terbiasa pemain meminta bantuan wasit, kan seperti itu. Oh, sebentar kita saksikan dulu. Sumiatin cepat sekali. Nyaris terjadi salah koordinasi tadi. Beruntung bola berhasil di Maman. Langsung dalam kotak penalti Myanmar. Lagi Indonesia menekan. Mowin di sana. Indonesia. Sulit. Oh, Myanmar kita saksikan. Kembali tekanan.
dibayang-bayangi oleh Bayu Suta. Cukup percaya diri, kita saksikan. Ya, unggul 1-0, Bung. Kita lihat bagaimana begitu lepas para pemain Myanmar di kotak final di Indonesia, Bung. Ya, semakin menit Yang tadi memiliki speed bagus kini sudah sedikit menurun. Sementara kita saksikan sepak pojok Myanmar. Ada Sumiatmin di sana. Oh, Situin, oh Mia. Kita saksikan sebuah situasi yang sangat-sangat ironis. Bahkan kalau boleh katakan tragis, Bung. betul sekali, Bung. Indonesia 0, Myanmar 2. Saya pikir ini bukan hanya kemenangan tim Myanmar, tetapi juga kemenangan tim muda Myanmar. Karena saya pikir ini 80% pemain adalah pemain dengan usia di bawah 23 tahun. Situasi yang sedikit berbeda dengan Indonesia yang masih memainkan beberapa pemain senior. Ya, mungkin Bung Sigit ya, kalau saya lihat amati ini pemain kita di babak kedua, khususnya paruh babak kedua sudah mulai kedodoran. Bahkan di menit-menit akhir kita kelihatan beberapa pemain belakang sudah bisa berbuat banyak. Ya, kita lihat bagaimana Sumiatmin pergerakannya begitu bebas, Bung. Dan menyundul bola, bahkan memenangkan duel dengan Samsidar tadi. Tidak ada pemain yang mengikuti pergerakannya, bersih sekali. Bahkan sebelumnya nyaris terlepas dari pengawalan Bayu Suta, Bung Sigit. Ya, kita lihat di sini ada Bayu Suta dan juga ada Eka Ramdhani. Dan hanya menonton. Oh. Dan membiarkan Samsidar berjibaku sendirian. Jadi karena kan tadi Bung Sigit stamina mereka sudah terkuras dan pemain kita juga kan dipersiapkan atau latihan belum lama, Bung, ya, dan beberapa pemain juga masih praktis sebulan, Bung. Praktis, dan beberapa pemain juga masih membela klubnya di piala Adalah Ivan Kolev yang ikut membangun tim ini. Pelatih yang saat ini tengah berjuang untuk berebut satu kursi pelatih di PSM Makassar. Sementara kita saksikan satu peluang gol. Kita saksikan satu gol balasan dari Indonesia lewat sundulan Zainal Arif. 1-2. Indonesia masih tertinggal dari Myanmar. Dan kita saksikan bagaimana ekspresi dari Peter Wade. Ya, paling tidak ini menumbuhkan spirit baru meskipun pertandingan hanya tersisa 3 menit dan mungkin tambahan sedikit waktu masa injury time. Ya. Kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah crossing yang mampu diteruskan oleh Zainal Arif meskipun berada dalam posisi tertinggal menjadi 1-2. Dan kita tahu sebenarnya Zainal Arif jarang sekali menembak gol dengan kepalanya, menyundul bola dengan kepalanya, tetapi yang terjadi dalam pertandingan ya, harus jatuh bangun kita saksikan lini belakang dari Myanmar. Zhao Lin Tun tadi tanpa terpincang-pincang. Inilah Aung Aung O, menjaga gawang yang begitu konsisten sepanjang turnamen. Myanmar sendiri melaju ke partai final setelah di laga perdana menahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Myanmar ke gawang Indonesia. ini Stamina saya kira. saya pikir berkaitan erat dengan stamina sehingga dia harus melakukan pelanggaran. Dan akhirnya partai final dimenangkan oleh Myanmar dengan skor 2-1. Dan Indonesia harus puas di posisi kedua. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.